Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat dan saudara-saudariku terkasih. Kita semua, Anda, saya, dan mereka tentu mempunyai makanan favorit atau makanan yang paling disukai digemari. Ada yang suka sate kambing, sate ayam, lontong balap, martabak, empek-empek, dan lain-lain. Saya sendiri punya banyak makanan favorit. Salah satunya adalah lontong sayur. Saking sukanya lontong sayur, setiap mendengar ada lontong sayur enak di suatu tempat, saya datangi meskipun jauh sekali. Dan suatu ketika saya mempunyai langganan lontong sayur pinggir jalan yang sangat enak menurut versi saya. Saking enaknya, dia jual sekitar jam 6:30 pagi, jam 8:30 sudah habis. Dan setiap kali terlambat sedikit, pasti sudah kehabisan. Sampai suatu ketika, saya berkata padanya, pada si penjual lontong sayur, "Kenapa jualannya laris, kok tidak ditambah stoknya?" Si tukang sayur itu bertanya balik kepada saya, "Untuk apa?" "Ya supaya banyak pelanggan yang tidak kecewa." "Terus untuk apa lagi?" "Supaya Anda dapat uang lebih banyak." "Kalau uang banyak untuk apa?" "Ya supaya bisa beli ini, beli itu, apapun yang mungkin diinginkan bisa punya peluang untuk lebih dipenuhi." "Lantas untuk apa?" "Ya supaya hidupnya senang, bahagia." Tiba-tiba sambil tersenyum dia mengatakan, "Sekarang saya sudah bahagia." Saya terdiam, tidak bisa lagi berkata-kata. Sampai suatu ketika saya dengan teman-teman melakukan bakti sosial, membagi makanan di pinggir jalan. Dan saya terkejut ketika si penjual lontong sayur itu ikut mengantri mengambil jatah makanan yang kami bagikan. Nah, saya bertanya, "Kenapa kok ikut-ikut?" "Ya, buat nambah-nambah penghasilan." Nah, katanya sudah bahagia, sudah cukup. Ya, sebenarnya secara keuangan tidak cukup, tapi hati saya bahagia. Dan saya tidak ingin bekerja lebih ngoyo, lebih keras, hanya untuk mengejar kebahagiaan yang belum tentu saya dapatkan. Padahal sekarang saya merasa bahagia, meskipun mungkin secara ekonomi berkekurangan. Kebahagiaan orang sering mengira, menduga ada pada ketebalan kantong, kemakmuran secara ekonomi. Tapi bagi kebanyakan orang, mungkin secara ekonomi kemakmurannya masih jauh dari harapan, bahkan jauh dari rata-rata. Tapi hati mereka sudah tenang, setenang orang yang bisa tidur di pinggir jalan, di bawah jembatan layang, padahal bisingnya bukan main, panasnya bukan main. Sementara banyak orang yang hidupnya mewah, berlebihan, tapi tidur pun meskipun di hotel bintang 5 bahkan bintang 7, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena pikirannya selalu dikejar-kejar sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Kebahagiaan memang ada pada rasa cukup. Ketika kita merasa cukup, maka disitulah kebahagiaan hadir bersamaan. Ibaratnya antara rasa cukup dengan kebahagiaan seperti dua tangan kanan dan kiri yang masing-masing bisa bertepuk tangan karena punya sepasang dan setangkup. Ibaratnya seperti sebuah bejana dengan tutupnya. Ketika rasa cukup itu belum datang, kebahagiaan masih juga belum datang. Tapi ketika rasa cukup itu sudah hadir, maka disitulah kebahagiaan telah hadir pula. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan kemanapun yang kita akan tuju. Tapi dengan satu resep sederhana, cukupkanlah rasa cukup. Kita harus pernah atau merasa hidup kita sudah cukup. Disitulah
kebahagiaan akan hadir berlimpah-limpah dengan segala keterbatasan yang mungkin masih kita miliki. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.